Bisa pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Pelajaran kita dimulai pada hari ini, kita harus memulainya dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada Mbak Farah, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk kita berdoa terlebih dahulu untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sekretaris kelasnya siapa ya? Saya Bu. Siapa namanya? Mila Ibu. Hadir semua tidak ya hadir hari ini? Hadir. Nggak ada yang sakit? Tidak ada Ibu. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Siapa yang merasa baik sekali? Mbak Devina ya? Ya. Mbak Devina. Yang kurang baik siapa? Kenapa kurang baik? Karena sakit tenggorokan. Oh iya, nanti minum itu ya Mbak. Adik Sari. Ya. Pembelajaran di sini Ibu mau memotivasi kita. Sekarang Ibu mau ajak teman-teman untuk berdiri dulu. Nanti kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuknya 2 kali, sekali. Kalau tepuk siang 2 kali, kalau sore 3 kali. Biar kita semangat ya, biar nggak ngantuk. Tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi siang, pagi sore, tepuk meriah. Dan nggak masuk pagi kan? Tidak. Karena kalau ngantuk, duduk dulu. Ibu lupa nyuruh saya dulu. Karena kalau ngantuk nanti kita itu nggak bisa semangat tahu belajar. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita harus siap pikiran, fokus supaya tetap bisa memahami apa yang akan disampaikan di depannya. Mengerti anak-anak? Baik. Oke, kayaknya ini dia teman-teman juga udah pada semangat belajar. Di sini minggu lalu kan Ibu sudah menyampaikan tentang sedikit materi tentang teks deskripsi ya. Ingat tidak ya? Nah, tapi Ibu cuma sekilas saja kan. Nah, hari ini Ibu juga kembali memaparkan tentang tes deskripsi anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian tes deskripsi, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan yang terakhir yaitu mampu mempresentasikan dan menulis dan mempresentasikan hasil tes deskripsi. Mengerti anak-anak? Nah, di sini Ibu masuk langsung saja kepada materi hari ini yaitu tentang tes deskripsi. Nah, di sini Ibu mau bertanya, teman-teman pernah tidak mendeskripsikan sesuatu kepada teman-teman kalian mungkin tentang makanan, tempat atau apapun, tapi teman kalian itu belum pernah ke situ? Pernah Ibu, saya pernah. Silakan, itu bukan apa Mbak? Tentang makan roti, terus saya merekomendasikan dan mendeskripsikan rasanya dan saya baru akan menjawabnya Ibu. Betul sekali, itu salah satu manfaat dari tes deskripsi. Jadi tes deskripsi itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu kepada teman kita, yang mungkin dia belum melakukan sama sekali, sehingga dia bisa ada gambaran sebelum melakukan sesuatu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita langsung masuk saja ya. Kelihatan tidak PPT-nya? Kelihatan. Sini ada tes deskripsi. Masuk pada pengertian tes deskripsi, yaitu tes deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan objek, kemudian tempat, orang, hewan, atau peristiwa lainnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Mila tadi, yaitu mendeskripsikan tentang roti dan pasti Mbak Mila menceritakan tentang rasanya atau segala macam. Ini sudah termasuk dalam teks deskripsi. Nah, paham teks deskripsi itu apa? Paham ya? Nah, udah di sini Bu, kalau misalnya masih belum mengerti, nanti kalian bisa angkat tangan Bu, bisa diulangi kembali saat Ibu menjawab, tidak apa-apa ya. Nah, di sini yang kedua tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Kelihatan tidak ini tentang strukturnya? Kelihatan ya? Kecilan atau tidak? Iya. Tapi coba ya. Oke, kami berhubung karena kecilan akan Ibu sampaikan dari sini ya. Yang pertama itu ada identifikasi atau gambaran umum. Nah, struktur tes deskripsi yang pertama itu tentang identifikasi. Identifikasi yaitu tentang gambaran umum. Itu masih umum, belum terperinci secara umum ya anak-anak. Nah, masuk pada struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian, yaitu menggambarkan tentang bagian-bagian atau ciri objek secara rinci. Setelah kita memperkenalkan tentang gambaran umum, masuklah kita merincikan sesuatu hal itu. Misalnya laptop itu kan gambaran umum, terus kita deskripsikan laptop itu bentuknya persegi, kotak, dan itu sudah masuk pada deskripsi bagian. Nah, pada struktur yang terakhir yaitu penutup. Nah, nanti penutupnya itu berisi tentang kesimpulan, yaitu memberikan kesan atau kesimpulan
dalam. Mbak Nena kelihatan? Ya, Kalau dibacakan yang pertama. yang pertama itu kata kita membahas sifat itu menggunakan cerita objek. Betul sekali. Yang kedua, Mbak. Siapa namanya? Mbak Kavina. Kata benda atau nomina itu artinya menamai objek yang dideskripsikan. Baik, yang di sampingnya sebelahnya. Mbak, Mbak siapa namanya? Farah ya? Kelihatan tidak yang kelihatan? Kalau dibacakan. Kata kerja dan perasaan seperti melihat, mendengar, menunjuk. Betul. Yang keempat, Mbak Nana. Kata hukum sifat yang menunjukkan kata di atas itu. Yang terakhir, ini siapa yang mau membacakan? Nah, Oke, Mbak Devina. akses untuk memperindah deskripsi misalnya personifikasi dan metafora. Betul sekali. Nah, ini adalah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam tes deskripsi. Nah, kaidah-kaidah ini anak-anak nanti itu digabung dalam satu paragraf sehingga menciptakan deskripsi yang terperinci. Di mana nanti dalam sudah ada kata sifat, kata benda, kata kerja, kata hukum, dan majas. Nah, majas di sini mungkin itu digunakan untuk memperindah supaya teman-teman yang mendengar lebih terkesan. Mengerti sampai di sini? Mengerti. Oke, selanjutnya ya. Nah, ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya sebenarnya banyak sekali anak-anak, tapi di sini Ibu ambil 4 saja. Nah, yang pertama yaitu menggambarkan objek secara jelas dan detail, betul sekali karena ciri utama tes deskripsi yaitu mendeskripsikan sesuatu. Nah, yang kedua yaitu mengandung banyak kata sifat. Nah, seperti kaidah pembahasannya tadi ada kata sifat. Nah, kemudian yang ketiga menghadirkan kesan panca indera. Betul. Panca indera itu apa? Penglihatan kan? Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menggambarkan sesuatu, pasti kita akan membayangkan. Jadi objek, kita membayangkan misalnya teman kita menceritakan tentang pohon besar yang ada di rumah neneknya, pasti kita langsung, oh, pohon itu begini gitu ya. Jadi kita menggunakan panca indera kita anak-anak. Nah, yang keempat yaitu membuat pembaca seolah melihat atau merasakan langsung objeknya. Pernah tidak pada ciri yang keempat ini? Teman-teman ketika teman-teman mendengar teman yang menceritakan tentang apa ya, oh dia bermain di taman bermain, kalian pernah nggak langsung seolah-olah melihat taman bermain itu gimana gambarannya? Pernah kan? Nah, jadi itulah dia gunanya teks deskripsi. Untuk selanjutnya kita langsung sudah selesai anak-anak. Nah, di sini tadi kan ibu cuma menyampaikan apa tadi? Pertama, pengertian. Yang kedua, struktur. Kaidah pembahasan. Jadi sudah paham belum sejauh ini? Sudah ya. Oke, di sini kalau rekan-rekan sudah paham, ibu mau membagi kalian dalam 3 kelompok. 2 kelompok saja ya. Jadi satu kelompok isinya 3 orang. Di sini nanti ada dari lorong sini ke sini satu kelompok, dari lorong situ ke belakang satu kelompok. Nanti. Nah, di sini nanti ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Nah, nanti di sini tugas kalian itu menganalisis tentang deskripsi yang ada di sekolah kita aja anak-anak. Nanti di sini kadang-kadang ada 4 tema. Nanti ibu bagikan satu lembar satu kelompok ya. Ada yang namanya temanya pegangan sekolah, kebersihan sekolah, kegiatan sekolah, lingkungan sekolah, lingkungan sosial yang ada di sekolah. Nanti kelompok kalian bebas banget buat milih tema apa, nanti tinggal dicentang. Kemudian nanti di sini udah ada arahannya ya. Dilihat Mbak Nana? Ya. Mbak Nana? Ya. Oke, nanti dibagikan ya di belakang. Nah, selain itu anak-anak, hal yang menarik dari kegiatan kelompok kita kali ini, nanti kalian ibu kasih kesempatan untuk keluar untuk menganalisis sesuai tema yang telah kelompok kalian tentukan. Nanti kalau misalnya kelompok 1 nih menganalisis tentang keindahan sekolah, nanti kalian analisis keindahan sekolah yang apa aja yang ada di sekolah kita. Kalau kebersihan sekolah, silakan dianalisis tentang kebersihan sekolah. Nanti tidak? Oke, ibu kasih waktunya selama 10 menit untuk menganalisis ya. Nanti ibu tolong minta bantuan sama setiap ketua kelompoknya untuk membagi tugas masing-masing anggotanya ya. Ini sudah ibu bagikan nanti untuk kelompok kedua. Nah, anak-anak sudah selesai belum
Kemudian yang kelompok 2 silakan dianalisis dan disimak ya teman-teman ketika presentasi ya. Oke, silakan maju Mbak Mila dan teman-teman. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang diskusi di lingkungan sekolah. Kami mengambil tema keindahan sekolah. Baik, yang pertama kondisi umumnya keadaan sekolah kami itu banyak tanaman berwarna-warni seperti hijau, merah, kuning, dan lain-lain. Lalu ciri fisiknya itu ukuran tanamannya itu bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang melambat, dan lain-lain. Suasananya itu berisik karena sekolah kami itu dekat dengan jalan raya. Namun keadaannya nyaman karena banyak tanaman. Aktivitas yang terlihat itu kegiatan belajar mengajar. Lalu objek yang kami deskripsikan itu tentang keindahan sekolah, lebih tepatnya tanaman-tanaman yang di sekolah. Alasannya karena tanaman di sekolah itu banyak sekali, jadi kami milih itu. Nah, itu Dan terima kasih sekian dan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan kepada teman kita. Baik, terima kasih ya. Ini presentasinya boleh ya. Untuk kelompok 2 minggu depan diharapkan buat maju presentasi ya. Selanjutnya, kita udah masuk pada akhir, mungkin jamnya juga mau selesai ya. Di sini ibu mau melakukan evaluasi, tapi evaluasinya anak-anak ibu ajak untuk ikut bermain ya. Nanti cara bermainnya, ini kan ada spidol. Nanti ibu kasih dari kanan, kemudian teman-teman nyanyi lagu potong bebek angsa aja ya. Tapi cepat-cepat potong bebek angsa sekali tepuk tangan. Nanti ketika lagunya habis, siapa yang memegang spidol itu yang melakukan evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Setuju tidak? Setuju. Oke, kita mulai dari Mbak dulu ya. Kita mulai dulu nyanyinya. Mbak Suciana ya? Iya, silakan maju ke depan melakukan evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Atau mungkin pesannya boleh, silakan maju ya. Baik, Ibu, di sini saya akan mengevaluasi dan memberikan kesan sedikit tentang pembelajaran matematika ini. Kesan yang saya rasakan itu sangat menyenangkan ya Bu, karena kita tidak merasa bosan gitu belajar di kelas, kita bisa melihat suasana di luar kan. Jadi Ibu memberi tugas untuk mendeskripsikan lingkungan sekolah ya. Jadi saya sendiri itu merasa tidak bosan terus-menerus di dalam sekolah, di dalam kelas. Untuk evaluasinya sendiri, menurut saya tidak begitu. Ibu sudah memberikan materi dengan cukup memberikan materi dengan cukup baik dan sangat interaktif dengan knowledge. Terima kasih ya Mbak Nana. Tepuk tangan buat Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau berikan satu kesempatan buat anak-anak. Apakah ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini? Apa sudah jelas semua? Oke. Ibu juga yakin kalian pasti sudah mengerti karena kalian ini kayaknya semangat banget ya. Ini kelas 7B ya? Ya. 7B emang the best banget ya anak-anak. Tepuk tangan buat Ibu semua. Jadi, karena jadwalnya juga sudah habis, jamnya sudah habis, tugasnya juga sudah selesai, Ibu izin menutup kelas. Di sini doanya dipimpin oleh Mbak Deka. Silakan memimpin doa. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita masih dimulai. Baik, anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Nanti kalau ada sedikit pertanyaan bisa banget Ibu di WA. Ibu akan balas di grup WA kita ya. Baik, silahkan mempersiapkan mata pelajaran selanjutnya. Ibu pamit untuk melanjutkan ke kelas sebelah ya anak-anak. Tetap semangat belajar, jangan pernah
Terima kasih.